zaten bij de Taliban. Zij hebben dat geregeld. Het is via hun vliegtuigen gegaan. En we zullen ze misschien in de toekomst... Dasar kurang ajar. Presiden KNVB Van Praag tak mau lepas pemain keturunan untuk Indonesia. Begini faktanya. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Dasar kurang ajar. Presiden KNVB Van Praag tak mau lepas pemain keturunan untuk Indonesia. Semua berawal dari 3 pemain Belanda ini telah membuat KNVB meradang karena mereka lebih memilih untuk mewakili Timnas Indonesia daripada Belanda. Mereka memilih garis keturunan mereka daripada tempat kelahiran. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sejak lama, PSSI telah menjalankan program naturalisasi untuk pemain keturunan. Namun, baru di bawah pelatihan Shin Tae-yong program ini mulai memberikan hasil yang signifikan. Pemain seperti Tom Haye, Nathan Choyaon, Jay Itzes, Sandy Walsh, Justin Hubner, dan lainnya telah memberikan kontribusi besar. Beberapa di antaranya bahkan telah membantu Indonesia mencatat sejarah di Asia. Keberhasilan ini membuat Timnas Indonesia semakin menarik bagi pemain keturunan lainnya untuk bergabung. Selain itu, mereka juga tidak sabar menunggu panggilan dari Timnas Belanda. Tidak heran, KNVB sebagai Federasi Sepak Bola Belanda tak terima dengan fenomena ini. Mereka tidak ingin bakat masa depan Belanda malah memilih untuk mewakili negara asal leluhurnya. Berikut ini 3 wonderkid Belanda yang bikin KNVB ingin stop naturalisasi untuk Indonesia. 1. Julien Oerik. Julien Oerik adalah pemain keturunan yang saat ini bermain untuk AS Alkmaar. Dia memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Oerik pernah diincar untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Sayangnya, ajang tersebut batal digelar di Indonesia. Sehingga wonderkid Belanda ini belum dinaturalisasi meskipun sangat ingin bergabung. 2. Sevi Woudstra. Sevi Woudstra, seperti Julien Oerik, juga diinginkan oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Namun, pada saat itu, dia lebih memilih panggilan dari Timnas Belanda U18. Meskipun begitu, keinginan Sevi Woudstra untuk membela Indonesia masih ada. Pemain SC Heerenveen U21 ini masih memiliki kesempatan untuk dinaturalisasi di masa depan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Eliano Reijers. Eliano Reijers bermain untuk tim Eredivisie, PEC Zwolle. Dia adalah adik kandung dari gelandang AC Milan, Tijani Reijers, yang pernah ditawari kewarganegaraan Indonesia tetapi menolak. Tidak seperti kakaknya, Eliano justru ingin membela Timnas Indonesia. Terlebih lagi, dia belum pernah dipanggil ke skuad oranye. Dia melihat Timnas Indonesia sebagai pilihan yang menarik. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian jika sudah ada peringatan seperti ini, apakah PSSI harus stop naturalisasi, dan memanfaatkan pemain yang ada? Di sisi lain kita sedang membangun sepak bola Indonesia agar menjadi kekuatan besar di kancah dunia. Ayo teman-teman, keluaran pendapat kalian. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dengarkan ini baik-baik teman-teman. Ini alasan PSSI perpanjang kontrak Shin Tae-yong hanya dengan durasi 3 tahun. Arya Sinulinga, seorang anggota Exco PSSI, mengungkapkan bahwa mereka sengaja memperpanjang kontrak pelatih mereka, Shin Tae-yong, hanya selama 3 tahun hingga 2027. Durasi kontrak yang baru ini sejalan dengan masa jabatan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, periode 2023 hingga 2027. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memperoleh perpanjangan kontrak karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu targetnya adalah membawa Timnas Indonesia Senior lolos ke babak 16 besar Piala Asia, serta mengantarkan Timnas U23 melewati babak perempat final Piala Asia U23.
Menurut Arya Sinulinga, durasi kontrak ini telah melalui pertimbangan yang matang. Mereka memastikan bahwa Erick Thohir hanya memberikan durasi kontrak sesuai dengan masa jabatannya dalam periode pertama kepemimpinan PSSI. Dalam kepemimpinan Pak Erick, kontrak-kontrak tidak pernah di luar batas masa kepengurusan dia. Kepemimpinannya berakhir pada 2027, sehingga kontrak STY akan berlangsung hingga 2027, ujar Arya dalam diskusi PSSI Pers, Sabtu, 11 Mei 2024. Arya juga menegaskan bahwa PSSI tidak ingin memberatkan kepengurusan PSSI yang akan datang. Mereka menganggap keputusan ini tepat untuk saat ini. Kami tidak mau bagaimana nanti kepengurusan Pak Erick akan menjadi beban bagi ketua umum yang akan datang, tambahnya. Perlu dicatat bahwa PSSI dan Shin Tae-yong telah sepakat untuk melanjutkan kerjasama mereka. Namun, kedua belah pihak belum melakukan penandatanganan perjanjian resmi. Dirujak habis netizen. Begini pembelaan Elkan Bagot. Bikin semua orang nangis mendengarnya. Kisah haru Elkan Bagot yang rela kehilangan keistimewaan demi perkuat timnas Indonesia, kini dicap tak nasionalis. Kisah haru Elkan Bagot yang mengorbankan keistimewaan demi memperkuat timnas Indonesia akan coba dibahas Mimin. Nama Elkan Bagot tengah menjadi sorotan netizen Indonesia karena absen saat timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. PSSI telah mengirim surat kepada klub Elkan Bagot, Ipswich Town, untuk melepas pemain tersebut dalam pertandingan tersebut. Harapannya, Elkan Bagot dapat bergabung karena Ipswich Town tidak memiliki pertandingan lagi hingga akhir musim 2023 hingga 2024. Namun, hingga hari pertandingan, bek berpostur 196 cm itu tidak muncul. Kritik pun dilayangkan oleh netizen Indonesia di akun Instagram Elkan Bagot, Elkan Bagot. Bahkan, ada yang menyebut Elkan Bagot tidak memiliki nasionalisme karena diduga lebih memilih berlibur daripada memperkuat timnas Indonesia. Akun yang sering membahas pemain keturunan, FT_IDN, turut mengomentari polemik ini. Mereka menegaskan Elkan Bagot sebagai pemain sepak bola yang memiliki nasionalisme tinggi. Elkan Bagot dianggap rela meninggalkan sejumlah keistimewaan di Inggris demi memilih mendapatkan paspor Indonesia pada November 2021. Elkan Bagot adalah pemain tim nasional yang sangat baik dalam mengelola media sosial pribadinya. Pemain yang rela melepaskan banyak keistimewaan untuk bisa bermain bersama timnas. Ini bukan kali pertama Big Elks dianggap tidak nasionalis, tulis akun FT_IDN. Meskipun diserang oleh netizen, Elkan Bagot tidak memberikan perlawanan. Bek 21 tahun ini memilih untuk diam bukan karena tidak memiliki nasionalisme, tapi untuk menghindari memperpanjang masalah. Dalam wawancara dengan BBC awal tahun ini, Elkan Bagot mengakui bahwa ia tidak ingin terlalu terlibat dengan media sosial. Hal itu berbeda dengan beberapa pemain timnas Indonesia lain yang aktif membagikan konten eksklusif di Instagram. Pada hari-hari pertandingan atau setelah pertandingan, saya tidak akan menggunakan Instagram. Banyaknya komentar dari orang-orang terkadang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat bermain. Jadi, saya belajar untuk mengabaikannya, kata Elkan Bagot dalam wawancara eksklusif dengan BBC yang dikutip oleh Okezone dari BBC. Saya juga mematikan notifikasi di Instagram. Saya mencoba untuk menjaga keadaan seminimal mungkin, tambah bek berpostur 196 cm ini. Secara keseluruhan, rasa cinta Elkan Bagot kepada Indonesia diyakini tetap besar. Jika dipanggil, Elkan Bagot diyakini akan memberikan seluruh tenaganya saat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina dalam dua pertandingan pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pertengahan Juni 2024. Kalian pasti kaget. Ranking FIFA Timnas Indonesia melesat drastis jika menang atas Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Begini faktanya. Peringkat FIFA Timnas Indonesia berpotensi melonjak signifikan jika mampu mengalahkan Irak dan Filipina dalam dua pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 dan 11 Juni 2024. Menurut perhitungan Mimin di situs football-ranking.com,
Tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong berpeluang naik 7 peringkat dari peringkat 134 ke 127 dunia jika berhasil memenangkan kedua laga tersebut. Kemenangan atas Irak akan memberikan tambahan 19,3 poin pada peringkat FIFA Timnas Indonesia, sementara kemenangan melawan Filipina akan menambahkan 11,84 poin lagi. Dengan demikian, total penambahan poin Timnas Indonesia dari kedua pertandingan tersebut mencapai 31,14 poin, sehingga peringkat mereka di peringkat FIFA akan meningkat menjadi 1133,84 poin dari sebelumnya 1102,70 poin. Dampak dari kenaikan ini akan membuat beberapa negara, seperti Kepulauan Faroe, Kepulauan Solomon, Rwanda, Gambia, Niger, Republik Afrika Tengah, dan Sudan, tergeser oleh Timnas Indonesia dari peringkat FIFA. Namun, peningkatan ini juga harus diimbangi dengan hasil buruk yang mungkin dialami oleh negara-negara yang berada di atasnya. Sebagai contoh, Niger akan menghadapi pertandingan sulit melawan Kongo dan Maroko dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Sementara itu, satu kemenangan atas Irak atau Filipina akan memastikan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka akan menghadapi lawan-lawan kuat seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Iran. Untuk bisa bersaing dengan negara-negara tersebut, Timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain berkualitas, terutama pemain keturunan seperti Jairo Riedewald, Crystal Palace, Nees Hilgers, FC Twente, Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Ula Romeni, FC Utrecht, yang diharapkan dapat memperkuat timnas. Timnas Indonesia U23 gagal ke Olimpiade Paris 2024, Hernando Ari. Kami masih harus banyak belajar. Timnas Indonesia U23 telah dipastikan tidak akan berlaga di Olimpiade Paris 2024. Hernando Ari, sang penjaga gawang, mengakui bahwa Garuda Muda masih memerlukan banyak pembelajaran dan peningkatan untuk mencapai level yang lebih baik. Kegagalan Timnas Indonesia U23 meraih tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024 terjadi setelah mereka kalah dari Guinea U23 dalam babak playoff. Pertandingan tersebut berlangsung di Paris, Prancis, dan berakhir dengan skor tipis 0-1 berkat gol penalti Ilais Moriba pada menit 29. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 sudah melewatkan 2 kesempatan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 melalui Piala Asia U23 2024. Mereka kalah di babak semifinal dari Uzbekistan dan kemudian kalah lagi dari Irak dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Meskipun merasa kecewa dengan kegagalan tersebut, Hernando mengakui bahwa Timnas Indonesia U23 masih memiliki banyak hal untuk dipelajari dan diperbaiki agar bisa lebih baik di masa depan. Witan Sulaiman, Kapten Timnas Indonesia U23, juga menyatakan hal serupa. Meskipun begitu, dia menilai perjuangan tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong patut diapresiasi, baik dalam Piala Asia U23 2024 maupun playoff Olimpiade Paris 2024. Meskipun gagal mencapai Olimpiade Paris 2024, Timnas Indonesia U23 telah mencatat sejarah yang mengesankan. Meskipun baru pertama kali tampil, mereka berhasil mencapai babak semifinal Piala Asia U23 2024 dan finish di peringkat keempat. Dibocorkan Erick Thohir, AFC sumbang 15 miliar rupiah untuk pembangunan training center Timnas Indonesia di IKN. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, telah memberikan sumbangan sebesar $1 juta AS, sekitar 15,629 miliar rupiah, untuk pembangunan pusat latihan Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal ini menunjukkan kepedulian AFC terhadap Indonesia. Pembangunan TC Timnas Indonesia di IKN sedang berlangsung dengan dilengkapi fasilitas lengkap untuk mendukung perkembangan positif skuad Garuda. Selain mendapat hibah dari FIFA Forward, proyek pembangunan ini juga mendapat sumbangan dana sebesar $1 juta dari AFC. Dengan tambahan dana tersebut, satu fasilitas tambahan yang dibangun adalah tactical field. Erick menyampaikan bahwa dana hibah FIFA Forward telah cair 50%, dan ia optimis pembangunan tahap 1 pusat latihan Timnas Indonesia di IKN akan selesai pada Mei 2024. Partisipasi AFC dalam pembangunan TC Timnas Indonesia di IKN menunjukkan perhatian dunia terhadap transformasi sepak bola Indonesia.
Erik berkomitmen untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh dunia internasional, termasuk FIFA dan AFC, terhadap transformasi sepak bola tanah air. Lindungi pemain timnas dari bully netizen, PSSI pakai langkah khusus. PSSI telah mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi para pemain timnas Indonesia dari intimidasi yang dilakukan oleh netizen di media sosial. Arya Sinulinga, seorang anggota Exco PSSI, mengungkapkan keseriusan mereka dalam melindungi para pemain timnas Indonesia dari intimidasi tersebut. Menurut Arya, PSSI telah merancang suatu konsep untuk memberikan perlindungan kepada para pemain. Dalam beberapa bulan terakhir, kami telah mengembangkan konsep mengenai perlindungan terhadap para pemain dan pelaku sepak bola. Intimidasi terhadap para pemain sepak bola, bahkan tindakan-tindakan rasisme yang dilakukan oleh netizen, merupakan hal yang sangat disayangkan, ujar Arya di Jakarta pada hari Sabtu 11 Mei. Arya menyatakan bahwa PSSI akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan media sosial Meta yang memiliki platform Instagram dan Facebook. Kami akan bekerja sama dengan Meta, TikTok, YouTube, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kami juga akan melibatkan kepolisian agar dapat membuat aturan dan regulasi yang memastikan perlindungan terhadap para pemain, tambahnya. Kami akan mengusulkan kepada Meta, TikTok, Twitter, dan platform lainnya agar akun-akun yang melakukan tindakan rasisme dapat diblokir. Hal ini kami lakukan untuk melindungi para pemain kami serta mendukung upaya perlindungan yang sama di negara-negara lain, kata Arya. Tidak hanya pemain timnas Indonesia U23 yang menjadi target intimidasi dari netizen Indonesia. Beberapa pemain dari Gini dan Federasi Sepak Bola Gini, FGF, juga mengalami serangan rasis melalui media sosial setelah mengalahkan Indonesia dalam playoff Olimpiade 2024. Kejadian ini sangat memalukan, karena menunjukkan bahwa ada orang Indonesia yang melakukan tindakan rasis. Kapan kita menjadi seperti ini? Ini adalah kejadian yang sangat buruk dan harus diubah menjadi sesuatu yang positif agar tindakan semacam itu tidak terulang, tambah Arya. Nova sebut status tuan rumah Piala AFF U16 memotivasi timnas. Nova Arianto yakin bahwa menjadi tuan rumah Piala AFF U16 2024 akan memberikan motivasi bagi timnas Indonesia U16 untuk mencapai prestasi yang gemilang. Pada awalnya, AFF mengumumkan bahwa Piala AFF U16 2024 akan diadakan di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah. Hal ini dianggap sebagai kabar baik oleh Nova bagi para pemain yang sedang menjalani pemusatan latihan. Ini tentu kabar baik bagi kami karena kami akan bermain di hadapan pendukung kami sendiri. Dan kami berharap para pemain dapat tampil dengan percaya diri dan meraih hasil yang bagus, kata Nova pada Sabtu 11 Mei. Saat ini, para pemain Indonesia U16 sedang menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. Mereka telah berkumpul sejak 18 April yang lalu dengan fokus utama pada pembenahan kondisi fisik. Kondisi tim sangat baik. Kami memulai pemusatan latihan pada tanggal 18 April. Kami fokus pada pembenahan kondisi fisik para pemain dan saat ini kemajuan mereka sangat luar biasa, ujar Nova yang baru saja pulang dari Perancis. Asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia ini juga mengatakan, saya mengikuti perkembangan para pemain melalui video-video yang dikirimkan dan saya berharap mereka akan lebih siap menjelang bulan Juni. Nova juga menjelaskan bahwa saat ini jumlah pemain Indonesia U16 adalah 34 orang. Jumlah ini akan dipertahankan sampai akhir Mei atau beberapa hari sebelum kejuaraan dimulai. Kami akan memasuki tahap persiapan khusus, khususnya dalam hal persiapan taktik. Saat ini kami memiliki 34 pemain, termasuk pemain diaspora yang sedang kami pantau. Dan kami akan menyusutkan jumlah tersebut menjelang kejuaraan, kata Nova. Justin Hubner starter, Cerezo Osaka kalah 1-4 dari Vissel Kobe. Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, merasakan debutnya sebagai starter di J-League bersama Cerezo Osaka saat melawan juara bertahan, Vissel Kobe, di Stadion Yodoko Sakura. Hubner memulai debutnya sebagai pemain inti dalam skuad Sakura pada pekan ke-13 J-League musim ini. Dipinjamkan dari Wolverhampton Wanderers, ia bermain sebagai bek tengah bersama Koji Toriumi. Cerezo kebobolan pada menit ke-38 ketika Kapten Vissel Kobe, Hotaro Yamaguchi, membuat tim tamu unggul. 6 menit kemudian, fullback Yuki Honda menambah keunggulan Vissel Kobe menjadi 2-0.
Di babak kedua, Vissel Kobe mencetak gol ketiga hanya 4 menit setelah babak dimulai. Kali ini melalui mantan penyerang timnas Jepang, Yuya Osako. Hubner tidak bermain sepanjang pertandingan. Pada menit ke-75, pemain yang telah mengumpulkan 7 caps bersama timnas Indonesia ini digantikan oleh Hiroshi Kiyotake. Tanpa Hubner di lini belakang, gawang Cerezo kebobolan lagi pada masa injury time kedua melalui gol Taisei Miyashiro. Cerezo saat ini menempati peringkat kelima di J-League dengan 20 poin. Sebelum menjadi starter dalam pertandingan Cerezo versus Vissel Kobe, Hubner hanya bermain 2 kali di Liga Jepang, masing-masing 3 menit melawan Albirex Niigata dan 2 menit melawan Kawasaki Frontale. Cerezo meraih kemenangan 1-0 dalam 2 pertandingan tersebut. Caps lainnya yang diperoleh Hubner bersama Cerezo adalah saat bermain selama 90 menit di ajang J-League Cup melawan Iwate Drula Morioka. Dalam 1 bulan terakhir, Hubner lebih sering bermain bersama timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Setelah tim Garuda Muda gagal meraih posisi peringkat 3, Hubner bergabung dengan Cerezo dan tidak ikut dalam pertandingan playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea.